Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah ruang sempit, tanpa cahaya matahari yang menembus, hanya ada tembok-tembok dingin yang mengurungnya. Rani, seorang wanita muda berusia 28 tahun, duduk terdiam di atas ranjang kayu yang keras. Setiap detik terasa seperti tahun yang panjang. Setiap napas menjadi semakin berat. Suara langkah penjaga yang teratur, dan derak kunci yang berulang, itu yang menjadi teman setia hari-harinya. Dalam ruang yang terisolasi ini, Rani merasakan dunia luar sudah begitu jauh, seolah ia tak lagi ada di dalamnya. Tak pernah ia bayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini. Mungkin jika dulu ada yang memberitahunya, ia akan tertawa dan menganggapnya sebagai mimpi buruk yang tak akan pernah terjadi. Tetapi kini, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Penjara bukanlah tempat untuk seorang wanita muda yang penuh harapan seperti dirinya. Tapi begitulah kenyataannya, sebuah kesalahan fatal yang membawanya ke balik jeruji besi. Hari itu, 5 tahun yang lalu, adalah hari yang tak akan pernah ia lupakan. Rani mengingat dengan jelas detik-detik ketika keputusan buruk itu diambil. Ia telah terjebak dalam situasi yang tak dapat ia kontrol. Semuanya bermula dari pekerjaan yang ia ambil demi bertahan hidup. Bekerja di sebuah restoran mewah bukanlah impian hidupnya, tetapi ia tak punya pilihan. Pekerjaan itu memberinya gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk menghidupi ibu yang sudah semakin renta. Suatu hari, di tengah kesibukannya, ia bertemu dengan seorang lelaki yang tampaknya sangat berbeda dari yang lainnya. Tangguh, berkarisma, dan bisa membuat Rani merasa aman. Lelaki itu, Bernardo, bekerja sebagai manajer restoran tersebut. Mereka saling mengenal, lalu berteman. Bernardo memberikan perhatian lebih kepada Rani, selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahnya. Dengan waktu yang terus berlalu, hubungan mereka pun berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Namun, tanpa Rani sadari, lelaki itu bukanlah sosok yang sebaik yang ia bayangkan. Suatu malam, Rani diminta oleh Bernardo untuk menemani sebuah pertemuan penting yang melibatkan orang-orang besar. Ia ragu, tapi Bernardo meyakinkannya bahwa ini adalah kesempatan besar yang tak bisa dilewatkan. Tanpa berpikir panjang, Rani pun ikut serta. Pertemuan tersebut berlangsung di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, di sebuah villa yang terlihat sangat mewah. Di sana, Rani mengetahui bahwa pertemuan tersebut melibatkan transaksi ilegal. Obat-obatan terlarang, uang, dan sebuah dunia kelam yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tengah kebingungannya, Rani melihat sosok seseorang yang tiba-tiba terjatuh, darah mengalir dari tubuhnya. Kegelapan itu semakin pekat, dan dalam sekejap mata, Rani terjebak di dalamnya. Tak ada jalan keluar. Ia terpaksa harus mengambil keputusan yang sangat sulit. Membantu orang yang terluka atau melarikan diri dan melindungi dirinya sendiri. Saat itulah ia menyadari bahwa keputusan tersebut akan mengubah hidupnya selamanya. Kecelakaan itu bukan hanya melibatkan dirinya, tetapi juga mengarah pada pembunuhan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Bernardo, yang awalnya tampak seperti pria baik, berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan. Ia mengancam Rani agar diam dan tidak memberitahukan kejadian itu kepada siapapun. Namun, Rani tak bisa hidup dengan beban itu. Rasa bersalah menggerogotinya, dan ia memilih untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, meskipun ia tahu konsekuensinya akan sangat besar. Kini, setelah 5 tahun berlalu, Rani menyadari betapa salah ia dalam memilih jalan hidup. Di balik jeruji, ia tak hanya merenung tentang masa lalunya, tetapi juga tentang masa depannya yang suram. Cinta yang pernah ia rasakan, kini berubah menjadi luka yang dalam. Dalam ruang yang sempit ini, ia merasa terasing dari dunia, dan harapan akan kebebasan semakin memudar. Tetapi di dalam hatinya, ada secercah harapan bahwa mungkin suatu hari nanti, ia akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Sambil menatap keluar jendela sempit yang hanya memperlihatkan langit gelap dan bintang yang samar-samar terlihat, Rani bertanya pada dirinya sendiri, apakah kebebasan itu hanya sekedar impian? Ataukah di balik jeruji besi ini,
Ada sebuah pelajaran berharga yang harus ia pelajari? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Setelah beberapa waktu di penjara, Rani mulai terbiasa dengan rutinitas yang ada. Setiap hari terasa sama, dan meskipun ia sudah mencoba untuk menerima kenyataan, rasa kesepian dan penyesalan tak kunjung hilang. Namun, semakin dalam ia merenung, semakin ia merasa bahwa penjara bukan hanya tentang terkurungnya tubuh, tetapi juga terkungkungnya jiwa. Di balik jeruji, ia mendapati dirinya berubah. Entah itu menjadi lebih kuat atau semakin rapuh, ia sendiri tak tahu. Di dalam penjara, Rani bertemu dengan banyak orang. Beberapa di antaranya adalah wanita-wanita yang terjebak dalam keadaan serupa, kesalahan masa lalu, keputusan yang mengubah hidup mereka, dan kini mereka harus menghadapi hidup yang penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Tapi, ada satu orang yang berbeda. Seorang wanita yang lebih tua dari Rani, bernama Ibu Sari. Ibu Sari sudah lama berada di penjara dan dikenal oleh banyak penghuni sebagai sosok yang bijaksana. Ia pernah menjadi seorang guru, sebelum suatu kejadian kelam membawanya terjerumus dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan. Ibu Sari selalu duduk di sudut ruangan, membaca Al-Quran atau menyulam kain. Ia adalah sosok yang tenang, yang seolah mampu memberikan ketenangan bagi siapa saja yang berbicara dengannya. Suatu sore, ketika Rani sedang duduk sendirian, Ibu Sari mendekatinya. "Rani, kamu tahu, setiap ujian yang Allah beri, ada hikmahnya. Mungkin kita tidak bisa melihatnya sekarang, tapi percayalah, suatu hari nanti, kamu akan tahu kenapa kamu berada di sini," kata Ibu Sari dengan lembut. Rani hanya menatapnya kosong. Ia merasa seperti hidupnya sudah selesai, dan tidak ada lagi ruang untuk harapan. Tapi, entah kenapa, ada sesuatu dalam kata-kata Ibu Sari yang membuat hatinya sedikit tenang. "Apakah aku akan pernah bisa keluar dari sini?" tanya Rani lirih. Ibu Sari mengangguk pelan. "Kamu akan keluar, Rani. Tapi bukan hanya tubuhmu yang keluar, hatimu pun harus bebas. Jangan biarkan penjara ini mengambil jiwamu. Kamu harus belajar memaafkan diri sendiri." Kata-kata itu terus bergema di benak Rani. Memaafkan diri sendiri. Sebuah konsep yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Ia merasa telah berbuat salah, dan hidupnya kini adalah akibat dari keputusan-keputusan buruk yang ia ambil. Tapi, apakah ia bisa benar-benar memaafkan dirinya? Ataukah ia akan terus terjebak dalam penyesalan yang tak berujung? Hari-hari pun berlalu, dan Rani mulai mencoba untuk merenung lebih dalam. Ia mulai membaca buku-buku yang ada di perpustakaan penjara, berbicara dengan penghuni lain, dan mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan untuk membantu mereka yang berada dalam keadaan yang sama. Lambat laun, ia mulai menyadari sesuatu yang penting, bahwa penjara bukanlah akhir dari segalanya. Hidup masih bisa dilanjutkan, meskipun dengan jalan yang berbeda dari yang pernah ia bayangkan. Satu malam, ketika ia duduk sendiri di atas tempat tidurnya, Rani memikirkan tentang ibunya. Ia ingat betapa ibunya selalu menasihatinya untuk berbuat baik, untuk selalu bersyukur, dan untuk tidak pernah menyerah. Rani merindukan ibunya, meskipun ia tahu bahwa ibunya kini jauh di luar sana, entah sedang apa. Harapan untuk bertemu kembali dengan ibunya adalah satu-satunya yang membuatnya tetap bertahan. Malam itu, Rani menulis surat untuk ibunya. Ia menulis tentang apa yang terjadi, tentang penyesalannya, dan tentang bagaimana ia mencoba untuk berubah. Ia menulis bahwa ia akan berusaha untuk memperbaiki hidupnya, untuk menjadi orang yang lebih baik, meskipun ia tahu bahwa itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Keesokan harinya, ketika surat itu selesai, ia menyerahkannya kepada petugas penjara untuk dikirimkan keluar. Ia merasa lega. Setidaknya, ia sudah melakukan sesuatu untuk mengungkapkan perasaannya. Ia tahu, apapun yang terjadi, surat itu mungkin tak akan sampai tepat waktu, atau mungkin ibunya tak akan membacanya. Namun, bagi Rani, surat itu adalah cara untuk melepaskan sebagian dari beban yang selama ini ia simpan dalam hati. Rani menatap langit yang terlihat samar dari balik jeruji. "Aku akan menjadi lebih baik, Bu. Aku janji," ucapnya, meski dalam hati,
Ia tahu bahwa janji itu akan menjadi perjalanan panjang yang tak mudah untuk dijalani. Namun, setidaknya, Rani mulai memahami bahwa penjara bukan hanya tentang terkurung di balik jeruji, tetapi juga tentang menemukan kebebasan sejati di dalam hati dan jiwa. Waktu terus berjalan, dan meskipun penjara masih menjadi kenyataan pahit yang harus Rani hadapi, ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mulai belajar untuk melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Setiap hari, Rani berusaha untuk memaafkan dirinya sedikit demi sedikit. Proses itu tidak mudah. Setiap kali kenangan kelam itu datang, ia merasa dunia seolah ingin menenggelamkannya. Namun, di tengah kesulitan itu, ada secercah harapan yang perlahan tumbuh. Rani semakin sering berbicara dengan Ibu Sari, yang kini menjadi sosok yang sangat berharga baginya. Setiap percakapan mereka selalu memberi pelajaran baru, tentang kehidupan, tentang arti memaafkan, dan tentang kekuatan yang terkandung dalam diri seseorang meskipun berada di tempat terkelam sekalipun. Ibu Sari selalu mengingatkan Rani bahwa hidup bukan hanya tentang kesalahan yang kita buat, tetapi juga tentang bagaimana kita bangkit dari kesalahan itu. Suatu sore, saat udara di dalam penjara terasa panas dan pengap, Rani sedang duduk di dekat jendela kecil di selnya. Tiba-tiba, seorang penjaga penjara datang membawa kabar yang membuat jantungnya berdegup kencang. "Rani, ada yang ingin menemuimu di luar. Ini adalah kesempatanmu untuk berbicara dengan pengacaramu," kata penjaga itu, sambil menyerahkan sebuah surat. Rani hampir tidak percaya. Pengacara? Untuk apa? Tidak ada yang mengunjunginya selama bertahun-tahun, apalagi pengacara. Ia membuka surat itu dengan tangan gemetar, dan setelah membaca beberapa baris, ia merasa ada harapan baru yang datang. Ternyata, pengacaranya datang untuk membahas kemungkinan pembebasannya lebih cepat dengan alasan perbaikan perilaku. Walaupun ini bukanlah sebuah kepastian, surat itu membuka peluang yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Akankah ia bisa keluar dari penjara ini lebih cepat? Apa yang harus ia lakukan untuk membuktikan bahwa ia telah berubah? Hari-hari berikutnya penuh dengan persiapan dan diskusi panjang dengan pengacaranya. Rani harus mengikuti berbagai tes psikologi dan menunjukkan bukti bahwa ia telah mengubah sikapnya selama berada di penjara. Namun, meskipun segala sesuatu tampak berjalan dengan baik, Rani tetap merasa ragu. Ia takut bahwa harapan yang ia bangun terlalu tinggi dan, pada akhirnya, akan kembali dihancurkan oleh kenyataan pahit. Di tengah kebingungannya, Ibu Sari kembali memberikan nasihat yang mendalam. "Rani, jangan terlalu takut dengan perubahan. Setiap langkah yang kamu ambil untuk menjadi lebih baik adalah langkah menuju kebebasan, bukan hanya kebebasan fisik, tetapi kebebasan dalam hati. Kamu tidak perlu menunggu pembebasan secara fisik untuk merasakan kebebasan itu." Kata-kata itu menggema di benak Rani, memberi kekuatan baru untuk menghadapi ujian yang sedang ia jalani. Ia sadar bahwa kebebasan sejati tidak hanya datang dari keluar dari penjara, tetapi juga dari menerima dan memaafkan dirinya, dan akhirnya, melepaskan masa lalu yang penuh dengan penyesalan. Seminggu kemudian, Rani berdiri di hadapan hakim, dengan pengacara di sampingnya. Detik-detik itu terasa sangat menegangkan. Semua yang sudah ia jalani, semua perjuangan dan perubahan yang ia lakukan, kini akan diputuskan. Ia tak bisa menahan napasnya saat hakim mulai berbicara. "Kami mempertimbangkan banyak faktor, termasuk perubahan perilaku Anda di penjara. Dengan itu, kami memutuskan untuk memberikan Anda kesempatan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat." Rani terdiam, seakan tidak percaya. Apa yang baru saja ia dengar? Pembebasan bersyarat? Mungkinkah? Segala rasa takut dan cemas yang ia rasakan selama ini akhirnya berganti dengan rasa haru yang mendalam. Ia merasa seolah beban yang selama ini menekannya akhirnya sedikit terangkat. Namun, meskipun ia kini mendapat kesempatan untuk dibebaskan, Rani tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Kebebasan fisiknya mungkin akan segera tercapai, tapi ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa hidup di luar sana tidak akan mudah. Ia harus membangun kembali kepercayaan, menghadapi orang-orang yang pernah meninggalkannya, dan yang paling penting, menerima dirinya sendiri sepenuhnya. Saat ia melangkah keluar dari ruang sidang, langkahnya terasa ringan,
tetapi hatinya penuh dengan pertanyaan. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah ia benar-benar siap untuk kembali ke dunia yang selama ini ia tinggalkan? Ia sadar bahwa kebebasan yang sesungguhnya datang bukan hanya dari keluar dari penjara, tetapi dari bagaimana ia bisa menghadapi dunia luar tanpa membawa beban masa lalu yang terus mengikutinya. Dengan tekad yang baru, Rani menyadari bahwa kebebasan yang ia idamkan tidak hanya soal melangkah keluar dari penjara, tetapi tentang bagaimana ia menjalani hidup baru yang penuh dengan tanggung jawab, pengampunan, dan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Kini, setelah bertahun-tahun terjebak dalam kesalahan, Rani merasa bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, ia masih memiliki peluang untuk menulis babak baru dalam hidupnya. Setidaknya, ia bisa membuktikan bahwa setiap kesalahan bisa menjadi pelajaran yang berharga, dan bahwa perubahan itu mungkin, selama kita tidak pernah berhenti berusaha. Rani melangkah keluar dari pintu pengadilan dengan perasaan campur aduk. Sebuah dunia baru terbentang di hadapannya. Namun ia tahu, perjalanan ini akan jauh lebih berat daripada apa yang pernah ia bayangkan. Kebebasan fisik sudah berada di ujung tangannya, namun hati dan pikirannya masih terjebak dalam kenangan dan penyesalan masa lalu. Langkah-langkahnya terasa tidak pasti, seolah-olah setiap jejak di dunia luar ini adalah jalan yang asing dan penuh rintangan. Hari pertama di luar penjara adalah hari yang penuh ketegangan. Rani kembali ke rumah ibunya, yang kini tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Ibunya menyambutnya dengan pelukan hangat, tapi ada kekhawatiran yang tersirat di wajahnya. Rani bisa merasakannya. Setiap tatapan penuh harapan, namun juga penuh keraguan. Bagaimana ibu bisa memaafkan semua yang terjadi? Bagaimana Rani bisa menghadapi dunia yang telah berubah tanpa dirinya selama bertahun-tahun? Rani tahu, tidak hanya dirinya yang harus beradaptasi dengan perubahan ini, tetapi juga keluarganya. Terkadang, ia merasa seperti orang asing di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman baginya. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada masa-masa ketika ia masih bebas, sebelum segala sesuatunya hancur berantakan. Namun, ia tidak boleh terjebak dalam nostalgia. Ia harus menjalani hidup baru, meskipun itu sangat sulit. Hari-hari berlalu dengan lambat. Rani mencoba untuk mencari pekerjaan, tetapi rasanya setiap pintu tertutup rapat. Banyak perusahaan yang menolak ketika mereka mengetahui latar belakangnya. Ia tidak bisa menyalahkan mereka. Penjara adalah label yang sulit untuk dihapus. Setiap kali ia mengisi formulir lamaran pekerjaan, ia merasa seperti memulai kembali dari nol, tetapi selalu ada penghalang besar di depannya. Namun, di tengah kekecewaan itu, ada secercah harapan. Rani menemukan sebuah organisasi sosial yang membantu mantan narapidana untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Di sana, ia bertemu dengan orang-orang yang memiliki kisah yang sama, yang juga berjuang untuk membangun hidup mereka kembali setelah terjebak dalam kesalahan masa lalu. Mereka saling mendukung, berbagi pengalaman, dan memberikan kekuatan untuk terus maju. Salah satu mentor di organisasi itu adalah seorang pria bernama Denny. Denny adalah seorang mantan narapidana yang sudah berhasil membangun kehidupan baru. Ia bekerja di sebuah lembaga sosial yang membantu masyarakat miskin. Denny mengajarkan Rani bahwa kebebasan sejati bukan hanya soal melangkah keluar dari penjara, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain dan membuktikan bahwa kita bisa berubah. Denny selalu berkata, "Jangan biarkan masa lalu mengendalikanmu. Masa depanmu ada di tanganmu, dan kamu memiliki kekuatan untuk merubahnya." Kata-kata Denny membekas dalam hati Rani. Setiap kali ia merasa lelah dan ingin menyerah, ia teringat pada nasihatnya. Perjalanan ini memang sulit, tapi ia tahu, ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Ia harus menatap masa depan, membangun hidup dari awal, meskipun itu berarti harus menghadapi banyak tantangan dan perjuangan. Suatu malam, setelah beberapa bulan berusaha, Rani menerima tawaran pekerjaan di sebuah kafe kecil milik seorang wanita bernama Liana. Liana adalah wanita yang baik hati dan tidak mempersoalkan masa lalu Rani. Ia hanya melihat potensi dan kerja keras yang ada dalam diri Rani. Pekerjaan itu mungkin tidak besar, tapi itu adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Rani merasa ada harapan baru yang tumbuh dalam dirinya.
Ia tahu, jalan ini masih panjang, dan banyak tantangan yang akan datang. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Ada orang-orang yang peduli padanya, yang ingin melihatnya berhasil. Ibu, Denny, dan teman-teman baru yang ia temui di organisasi sosial itu, semuanya memberi kekuatan dan semangat untuk terus melangkah. Kebebasan sejati, bagi Rani, tidak hanya tentang keluar dari penjara. Kebebasan sejati adalah tentang menerima diri sendiri, memaafkan diri sendiri, dan berani memulai kembali. Kini, setiap hari adalah langkah kecil menuju pemulihan, dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi orang yang lebih baik. Mungkin, di masa depan, Rani akan menghadapi lebih banyak rintangan. Namun, ia sudah belajar bahwa tidak ada yang bisa menghentikan tekadnya untuk berubah. Ia tahu bahwa kebebasan sejati adalah hak setiap orang, termasuk dirinya, dan ia akan terus berjuang untuk meraihnya, langkah demi langkah, meskipun dunia ini tampak penuh dengan halangan. Hari itu, ketika ia pulang ke rumah setelah hari pertama bekerja, Rani menatap langit yang cerah. "Aku akan baik-baik saja, Bu," ucapnya dalam hati. Ia tahu, meskipun perjalanan ini tidak mudah, ia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pembelajaran, penyesalan, dan harapan yang akan terus hidup di dalam dirinya. Di balik jeruji, Rani menemukan kebebasan yang sejati.